berdoa untuk kesempurnaan kesehatan Bapak Yoyo. Bapak Yoyo boleh berdiri. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dengan secara sempurna. Berapa waktu lalu sempat operasi, tidak apa-apa ya Pak Yoyo. Masalah usus bengkok ya. Ginjal. Ya intinya tidak boleh makan lemak, menghindari lemak, tidak boleh angkat berat. Ya bagaimana nggak boleh angkat berat? Saya sendiri juga angkat galon, angkat pot tanaman. Paling enggak bersyukur ya kita anak-anak muda, bapak-bapak masih sehat sekarang. Enggak sampai harus mengalami operasi, harus masukkan alat endoskopi. Ya, masih ada selang di sini sekarang, nanti berapa hari lagi akan dilepas. Ya sehat itu terima kasih sama Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Yoyo ya. Silakan duduk Yoyo. Bu Hana, Tuhan berikan penghiburan kekuatan secara khusus. Jumat kemarin putra dari Bu Hana dipanggil oleh Tuhan sekitar umur 28 tahun. Ya, adik sepupu saya yang di Bali berapa tahun yang lalu umur 29 tahun. Jaya-jayanya kerja di perusahaan mobil Subaru Jepang. Pas berlibur di Bali ketemu papa mamanya, ya kira-kira kepleset di kamar mandi, ya jatuh, ya mengingatkan anak-anak muda meninggalkan dunia ini nggak harus tua ternyata ya. Gunakan hidup kita sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuat ya Bu Hana, haleluya. Tuhan pakai Bu Hana, Coki, Fani dengan lebih dahsyat ya, haleluya. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua jemaat Tuhan. Haleluya. Ada kata-kata salibkanlah dia. Sudah sering kita dengar. Kisah siapa? Yesus Kristus. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saya tidak tahu teriakan-teriakan apa yang pernah kita dengar atau yang masih sedang kita dengar. Kemarin, tadi, nggak tahu. Teriakan suara apa yang kita dengar yang tidak mengenakkan telinga kita? Olokan, hinaan, makian, apa? Nggak tahu saya. Jelek kamu, welek kamu, mungkin bodoh kamu, anak setan kamu, saya nggak tahu. Atau maaf, kata-kata binatang. Anjing kamu, babi, saya enggak tahu. Gak entos golek duit kan. Gak bisa cari uang kamu, pria apa kamu, suami apa kamu, bapak apa kamu, saya enggak tahu. Kamu orang gagal kamu. Saya enggak tahu teriakan apa yang kita dengar, yang sedang kita dengar, yang pernah kita dengar. Sakit, kepahitan, balas kejahatan dengan kejahatan. Jujur ya, kalau kita lemah, kita miskin, tak berdaya, mungkin diam. Diam tapi mulek di sini ya. Aduh, tidak bisa keluar. Bagaimana kalau kita kaya, kuat, berkuasa? Mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Kisah Rasul 19, Kisah para Rasul 19 ayat 11 dan 12. Dikatakan oleh Paulus, sama-sama katakan Paulus. Jelas ya, Tuhan sebut nama. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa Paulus? Paulus pernah berdosa. Paulus pembunuh. Jujur ya Alkitab ya. Ketemu sinar kemuliaan, dengar suara, aku Yesus yang kau aniaya itu. Berubah 180 derajat. Garang, sadis, penjahat. Jadi baik, lemah lembut, membapai, mengibui jemaat Tuhan. Seorang rasul yang dahsyat luar biasa. Mati-matian untuk Tuhan. Jemaat,
Dengar baik-baik. Hati raja di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah seseorang. Katakan amin. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oh, haleluya. Paulus manusia biasa seperti kita. Tuhan sanggup membuat mujizat melalui kehidupan Paulus. Tuhan sanggup juga membuat mujizat-mujizat melalui saudara-saudara. Katakan amin. Katakan amin. Jadilah seperti imanmu. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hebat bukan? Dahsyat bukan? Kalau saudara dan saya seperti Paulus ini, kalau sekarang ini terjadi seperti yang bisa dilakukan oleh Paulus, oh, naik daun kita, viral kita, diundang sana sini, luar kota, luar pulau, luar negeri. Betul atau betul? Tapi kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 34. Kisah Rasul 19 ayat 34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, ya dan lain-lain seterusnya, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Ini orang-orang yang kontra dengan Paulus. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Berteriak apa? Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Nah gitu ya. Tidak beriman pada Tuhan Yesus Kristus, tapi pengikut Dewi orang Efesus, Artemis. Ditentang. Dibuat menderita, dianiaya Paulus. Alkitab mencatat Paulus beberapa kali masuk penjara, dipasung, dibelenggu. Kita perhatikan baik-baik apa yang penderitaan apa yang dialami oleh Paulus. 2 Korintus 11. Saya berdoa kita jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan yang tahan dalam penderitaan. Membuat kita dewasa rohani, membuat kita kuat, otot-otot rohani kita kuat, membuktikan iman kita murni seperti emas yang murni. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Ada jemaat yang seperti ini, mengalami seperti ini. 5 kali aku disesah. Dicambuk, dianiaya. Disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang satu pukulan, berarti 39 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sama-sama nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat mula-mula, para rasul, para murid zaman-zaman itu terkenal sering mengalami penderitaan, aniaya. Tidak mengalami kemewahan hal-hal duniawi. Dan sejarah mencatat Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Surga tersebar di seluruh dunia. Kekristenan berkembang luar biasa. Karena melalui penderitaan aniaya. Jemaat, dengar baik-baik. Sejarah gereja mencatat, ya Pak Ferry, ketika kekristenan itu jaya, makmur, mapan, tidak ada rintangan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada aniaya. Kerohanian anak-anak Tuhan, kerohanian kekristenan jatuh merosot. Menyedihkan sekali, bukan? Bantu saya jemaat, sekali lagi saya bertanya. Saya sebagai pendeta, gembala, mau berdoa apa untuk jemaat Tuhan? Ada dua pilihan. Berdoa supaya jemaat Tuhan kaya raya, sukses, diberkati, berkedudukan tinggi, diberkati secara jasmani. Atau Tuhan biarkan jemaat Tuhan menderita, teraniaya, sulit, mengalami kesukaran. Pilih yang mana jemaat? Kaya tapi kerohanian merosot. Terus dalam lumpur dosa. Menyalahgunakan anugerah Tuhan. Menyalahgunakan kekayaan Tuhan. Atau menderita, teraniaya. Semakin menggebu-gebu roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Tidak main-main dengan hidup ini. Pilih yang mana jemaat? Setelah tahu ini pasti kebanyakan kita akan menjawab, kalau boleh kaya raya, tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saya serahkan kepada tangan saudara-saudara semua. Kita harus berdoa apa? Sekali lagi. Baca Ibrani 11 ayat 36 dan 37. Ibrani 11 ayat 36 dan 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara, mereka dilempari. Ya pasti bukan dilempari onde-onde lah, batu lah pasti, sudah tahu sendiri ya. Digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dan nyanyi lagi yuk, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, Yesus mengalami yang namanya dikutuk, dikhianati,
diperlakukan semau-maunya. Sekali lagi, diteriaki, salibkan dia. Entah ratusan, ribuan orang, berapa banyak. Padahal sebelumnya, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Enggak lama teriakan itu bisa berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Apakah kita mirip seperti itu ya? Ketika hebat, jaya, sukses, kaya, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi ketika gagal, ketika jatuh usaha kita, jatuh miskin, tidak punya apa-apa lagi, ditinggalkan kita, dilupakan kita, seperti tidak kenal. Dadah. Hidup dalam dunia ya, biasa ya. Ada gula, ada semut. Bisa menyembuhkan orang sakit. Orang gila dipulihkan. Orang kerasukan setan diusir. Orang mati bangkit. Wow, Hosana. 5 roti 2 ikan memberi makan, mengenyangkan ribuan orang. Pantas ya, Hosana. Wah, ini layak, pantas jadi raja ini. Mesias ini, yang kami tunggu-tunggu puluhan ratusan tahun. Ya, kira-kira gitu ya. Loh, diludahi diam, dicambuk diam, dimakotai duri diam, disalib diam. Wah, gak pantas ini jadi raja ini. Jemaat Tuhan, kuat dalam penderitaan. Pandang salib Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan fokus kepada masalah. Jemaat, hari ini lebih beratkah masalah-masalah yang kita hadapi? Lebih beratkah dari yang dialami oleh para murid, para rasul, para jemaat mula-mula? Jemaat kuat ya. Mereka kuat, kita pasti kuat. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang sama. Haleluya. Kita akan masuk pejaman kudus, mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua orang-orang berdosa. Saya minta dengan hormat Om Bi boleh maju ke depan untuk mengiringi kita menyanyikan lagu yang lama sekali. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya domba berkuasa, ya. Ada kuasa dalam darahnya. Saya undang khusus Om Bi jauh-jauh untuk main piano mengiringi kita ya. Om Bi jadi pemusik di gereja Ketegan sepanjang ini semenjak saya dari kecil ya. Om Gideon, oh haleluya. Termasuk ini Opa Gideon, kesetiaannya luar biasa. Seingat saya dari zamannya Engkong, zamannya Papa sampai sekarang zamannya saya ya. Om Gideon. Ya, terima kasih multimedia, mohon dibantu. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengan tempo yang lambat saja ya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berkuasa. Domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Iblis jalan prisinga mencari. Iblis jalan prisinga mencari. Darahnya
berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu, ingat, lepaskan dan bersih. Darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Bait ketiga, datanglah pada Yesus Tuhan. Datanglah pada Yesus Tuhan. Darahnya berkuasa. Darahnya berkuasa. Dengar suaranya. Dengar suaranya sekarang berseru. Darahnya domba berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Para pelayan perjamuan kudus, mari. Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Pantas layak kita mengasihi sesama kita. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Pantas kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kami mengaminkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami harus menguasai diri kami. Kami mau mengizinkan buah Roh Kudus keluar dari hidup kami, dari hati kami. Sabar, penguasaan diri, kasih, sukacita, apapun yang terjadi. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Keburukan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, kami putuskan untuk kami tetap mengeluarkan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, Roh Kudus, penuh kasih Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh kasih Tuhan, penuh hikmat Tuhan, penuh kekuatan Tuhan di masa-masa sulit. Haleluya. Semua jemaat Tuhan menjadi tanda-tanda keheranan bagi banyak orang, menjadi tanda-tanda yang ajaib melalui kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin.